Sya'ban. Kalau kata orang kunciran mah bulan ruah. Nah, jadi para ustadz itu rame-rame atau sibuk kalau bulan ruah itu. Kenapa? Banyak yang sedekah ruahan. Bulan Sya'ban, bulan ruah, ya orang kita menyebutnya. Kita alhamdulillah Bapak malam lihat atau tadi setelah sholat ya, melihat ke atas langit di sana purnamanya itu bundar sekali. Artinya malam itu telah memasuki pertengahan bulan atau yang disebut nisfu. Nisfu itu pertengahan. Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan yang sangat agung. Maka banyak yang melupakan bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena sebelumnya ada bulan Rajab, ya kan? Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, sehingga orang cenderung melupakan hikmah atau kemuliaan bulan Sya'ban. Nah, kalau kita mengembalikan kepada Al-Quran, ya, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan, bilangan tahun, ya, dalam satu tahun itu ada 12 bulan isna asyara. Fihina arba'atul hurum. Di antara 12 itu ada yang disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang Allah haramkan. Haram artinya seperti Masjidil Haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, apa lagi? Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, anak-anak sekalian, bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Diminta pada bulan itu kita fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim pada bulan yang Allah muliakan itu. Ya. Jadi kita diminta untuk tidak berlaku zalim. Apa itu zalim? Di dalam terminologi agama, ya, ada yang disebut isma, ada yang disebut bagyu. Nah, isma itu apa? Dosa, tetapi hanya untuk diri kita sendiri, itu dosa isma. Kalau bagyu itu dosa yang dilakukan bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain, misalnya menggasap uang yang dititipkan kepada kita. Misalnya kita diberikan amanah mengelola uang, ya, APBN misalnya jadi Menteri Keuangan misalnya, ya, kamu kan ngutak-ngatik uang itu nggak ketahuan orang, cuman merubah angka, minimal angka 01 ditambahkan atau dikurangi. Orang awam nggak ada yang tahu, yang tahu cuma kamu. Nah, itu namanya zalim. Allah meminta gitu pada bulan yang Allah haramkan itu kita tidak berlaku zalim kepada diri kita sendiri atau perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Apalagi orang banyak, Bapak nggak bisa membayangkan dosanya bagaimana. Koruptor maksudnya, ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita bulan Sya'ban, ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu senantiasa dilupakan, maka Rasulullah
salah satu alasannya mengapa Rasulullah puasanya itu hampir 1 bulan penuh, tetapi tidak penuh 1 bulan, hampir penuh 1 bulan. Jadi dengan kata lain, di 11 bulan Rasulullah paling banyak puasanya itu adalah pada bulan Sya'ban. Why? Ditanyakanlah kepada Rasulullah oleh para sahabatnya. Karena kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban itu kebanyakan orang itu melupakan. Dia terlena di bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya. Maka Rasulullah mengisi bulan Sya'ban ini dengan amalan, yaitu puasa. Puasa di bulan Sya'ban bagi Rasulullah adalah puasa yang paling banyak di antara 11 bulan. Ya, kecuali bulan Ramadan ya. Jadi gitu. Nah, anakku sekalian, maksud Bapak, kenapa kita mengisi bulan Sya'ban dengan puasa? Pertama adalah kita mengisi bulan Rajab. Ada puasa di bulan Rajab. Dengan puasa kita mengisi di bulan Rajab. Kemudian kita meningkatkan puasa itu di bulan Sya'ban. Dan puncaknya adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi ada satu latihan riagoh spiritual, exercise intelektual, spiritual, latihan spiritual, riagoh, ya, latihan spiritual kita secara bertahap. Diawali puasa di bulan Rajab, terus meningkat di bulan Sya'ban. Intensitasnya begitu. Jadi menaik bukan turun. Puncaknya di bulan Ramadan. Nah, luar biasa. Ini bentuk amalan-amalan yang sistematis kalau menurut Bapak. Dari mulai yang biasa-biasa saja, landai-landai, terus naik, terus ke puncak. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semua ini, puasa ini di bulan Sya'ban ini dalam rangka latihan untuk menjemput supaya terbiasa mental spiritual kita, kondisi tubuh kita menghadapi bulan yang dikhususkan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Jadi latihannya bertahap dari yang rendah ke level menengah ke level puncak gitu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian yang kedua alasannya mengapa Rasulullah itu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban kata Rasulullah amal-amal itu dinaikkan, dihadapkan, dilaporkan, itu kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin, kata Rasulullah, ketika amalku ini dilaporkan, dinaikkan, aku ingin sedang berpuasa. Nah, anak-anak sekalian, begitu alasannya mengapa bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak melakukan puasa. Puasa di 11 bulan yang paling banyak intensitasnya adalah pada bulan Sya'ban. Nah, tadi alasannya satu sebagai ingin amalku ini ketika dilaporkan, ketika diperlihatkan aku sedang berpuasa. Nah, yang kedua adalah sebagai riadoh spiritual, pengkondisian mental spiritual kita, fisik kita untuk menghadapi bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Jadi anak-anak sekalian, itulah. Ya, sekarang tanggal 15 ya, tanggal 15 apa? Sya'ban. 14 ya. Sya'ban ya. Jadi masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengamalkan hadis ini. Kalau tidak bisa, ya Senin Kamis aja lah. Senin Kamis. Kalau lebih baik lagi, puasanya Nabi Daud alaihi salam, sekali puasa sekali
buka sekali, puasa sekali, buka terus selang-seling. Ya minimal kita mah Senin dan Kamis rutinitas kita dalam menghadapi mengisi bulan Sya'ban untuk melatih diri kita memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita pada bulan Ramadan bisa melaksanakan, bisa merespon seruan Allah untuk menunaikan puasa. Itu anak-anak sekalian. Ya, di bulan Ramadan itu ada bulan yang istimewa. Khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi 12 sama dengan sekian. Rata-rata lebih tinggi dari harapan hidup manusia pada umumnya. Ya, di atas rata-rata hidup umat manusia. Ya, 1000 bulan dibagi 12 bulan sama dengan sekian tahun. Jadi ini adalah bonus. Kenapa diberikan keistimewaan seperti itu? Karena umat Nabi Muhammad itu umat akhir zaman. Bila zaman Nabi Nuh dakwanya saja sampai 950 tahun. Ratusan tahun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hidup di dunia ini. Tetapi rata-rata pada umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini sangat pendek. Karena itulah Allah membuat satu waktu tertentu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Siapkanlah diri kita. UKK saja ada persiapan. Betul kagak? Ada latihannya. Masa iya puasa tidak ada warming up-nya? Itu tadi landai kan Nabi itu. Rajabnya sekian, di bulan Sya'ban meningkat, levelnya menengah, hampir mendekati ke puncaknya di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semua ini yang menjalankan puasa ini memperoleh takwa. Takwa itu anak-anak sekalian, ayat Al-Qur'annya sangat banyak. Bahkan ada ibadah pilar dalam agama Islam, yaitu ibadah sholat. Bisa dikurangi tuh rakaatnya. Sholat zuhur misalnya 4 rakaat, tetapi di hari Jumat diganti menjadi 2. Tetapi ada kewajiban yang lain, yaitu mendengarkan khotib berhitobah, berpidato, berwasiat dalam sholat Jumat. Maka sholatnya menjadi 2 rakaat dikurangi, ditambah kewajiban bagi yang melaksanakan ibadah Jumat untuk menyimak, memperhatikan tausiah yang diberikan khotib ketika ibadah Jumat. Wasiat apa? Salah satunya takwa. Wasiat takwa minimal seminggu sekali dipompakan agar kita ini menjadi orang-orang yang takwa. Di antaranya adalah yang akan mengantarkan kita kepada takwa itu adalah ya ayyuhan nasu budullah alladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakum ardo firasha was samaa binaa wa anjala minas samai ma'adan seterusnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi satu, takwa itu diraih dengan ibadah. Dengan apa?
ibadah yang mahdoh, ibadah yang waktunya, tempatnya, tata caranya, kaifiatnya telah ditentukan. Tidak ada ruang berinovasi, tidak ada ruang mengurangi, tidak ada tempat menambahi. Itulah ibadah mahdoh. Ibadah yang kaifiat, yang waktu, yang tata caranya, yang tempatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mahdoh, tidak ada ruang berkreasi, mengurangi atau menambah-nambahi. Kita harus persis apa adanya, seperti ibadah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Sholat subuhnya diganti, dipindahkan karena musim sepak bola misalnya. Nggak bisa, karena itu ibadah mahdoh. Nah itu mengurangi, menambah adalah perbuatan yang terlarang. Nah, anakku sekalian, itu mengantarkan apa? Kepada ketakwaan. Nah, bil khusus ibadah itu adalah pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu puasalah kalian sebagaimana diwajibkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Jadi takwa itu bisa diraih, satu dengan ibadah, yang kedua adalah dengan puasa. Ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Ibadah goer mahdoh adalah ibadah yang waktu, tempat, tata caranya tidak ditentukan. Contohnya menuntut ilmu tidak ditentukan harus di SMK, harus di SMA, harus ke perguruan tinggi, tidak ditentukan. Tetapi SMP, SMK, perguruan tinggi adalah kreasi manusia, sarana sebagai bentuk untuk menuntut ilmu, mengupgrade diri, upskilling, meningkatkan kemampuan. Itulah lembaga-lembaga pendidikan. Adapun jenisnya, adapun bentuknya diserahkan kepada manusia. Maka di dalam usul fikih ada ketentuan, kalau ibadah mahdoh laksanakan kalau ada perintah, kalau tidak ada perintah tinggalkan. Kalau di ibadah ghair mahdoh, di muamalah, lakukan kalau tidak ada larangan. Ya, kalau tidak ada larangan, lakukan. Itu di pada muamalah. Lakukan, buat kreasi, buat inovasi, amal-amal perbuatan, karena itu wilayah bukan wilayah ibadah mahdoh. Ada ruang bagi kita untuk berkreasi. Nah itu anak-anak sekalian. Jadi ketentuan di dalam ilmu usul fikih. Usul fikih itu apa? Filsafat hukum. Bagaimana hukum itu ditentukan, bagaimana hukum itu ditetapkan, itulah yang disebut dengan usul fikih. Hasilnya, produknya namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Filsafat, bagaimana dirumuskannya hukum itu namanya usul fikih. Itu di dalam ulumuddin, ilmu-ilmu keagamaan. Jadi anak-anak sekalian, mari kita kesempatan yang masih tersisa di bulan Sabar ini kita manfaatkan, minimal puasa Senin dan Kamis sebagai latihan pengkondisian untuk memasuki bulan Ramadan yang diberkahi, yang dimana di dalamnya ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya khairun min alfis syahr. Jadi saja barangkali dari Bapak mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga
kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.